Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Nuwasil darsana, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam pertemuan yang ke-30 dalam membaca Lam'atul I'tiqad oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Sifatul kalam. Kemarin sudah kita bahas sedikit daripada sifat kalam, berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dalil yang sangat jelas penyandaran sifat atau penyandaran perbuatan kepada Allah, menunjukkan Allah berbuat perbuatan tersebut, namanya di dalam ini babnya idhafatus sifah ila mausufihi, menyandarkan sifat kepada zat yang disifati, yaitu sifat kalam. Kita sandarkan kepada Allah karena Allah Azza wa Jalla memang berbicara. Dan sifat kalam ini termasuk sifat apa, ikhwan fillah? Dzatiyah fi'liyah, ya. Ini sifat yang banyak sekali perdebatan di tengah-tengah kaum muslimin. Ntar kita akan jelaskan insyaallah pada syarahnya. Kita lihat aja dulu di sini ke matannya kita. Wa qala subhana ya Musa inni istafaituk 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, ya, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilihmu. Ini siapa dipanggil? Siapa yang memanggil? Allah Azza wa Jalla. Memilihmu, ya, mengutamakanmu atas seluruh manusia. Bi risalati, dengan risalahku yang aku berikan kepadamu, wa bi kalami, dan dengan kalamku kepadamu, artinya dengan keutamaan yang aku berikan kepadamu. Qul subhana, Allah berfirman, minhum man kalam Allah, di antara mereka, ya, dari para rasul ada yang berbicara kepada Allah dan Allah berbicara kepadanya. Artinya ada yang Allah ajak bicara, seperti Nabi Musa, ya, seperti Nabi Muhammad. Naam. Waqala subhanahu wa ma kana li basyarin ayyukallimuhullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulah. Wa ma kana li basyarin, ya, tidak mungkin bagi seorang pun an yukallimuhullah, untuk, ya, diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla berbicara kepada dia illa wahyan, melainkan, ya, menggunakan perantara wahyu. Aw min wara'i hijab, atau di belakang hijab. Yursila rasul, atau dengan diutusnya seorang rasul. Nah, maksudnya siapa? Jibril, seperti apa? Jibril alaihissalam itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla di dalam menyampaikan kalam Rabbina. Wa qala subhanahu wa ta'ala falamma ataha nudiya ya Musa. Ini kisah Nabi Musa, ya, ketika apa? Bertemu keluarganya, ya. Sudah lama sekali tidak bertemu dengan apa? Keluarganya. Puluhan tahun, kurang lebih 10 tahun, ya, sebagaimana dinaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, ya. Dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau. Naam, atau dalam Qurtubi, wallahu a'lam. Coba sebentar lihat. Naam. Ya, di mana beliau dikatakan oleh sebagian ulama ketika menuju perjalanan ke mana? Ke Mesir, ya. Perjalanan di mana perjalanan tersebut adalah perjalanan yang sangat gelap. Perjalanan yang sangat apa? Gelap. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, ya, di mana beliau ini adalah, ya, sedang berjalan menuju Mesir bersama keluarganya, di mana apa? Telah lama hilang beliau dari keluarganya, kurang lebih 10 tahun. Dan beliau bersama apa? Istrinya. Fa'adallat tariq, kemudian beliau tersesat perjalanannya karena sangat apa? Gelap. Kanat lailah syatiyah, perjalanan yang sangat gelap, malam yang sangat, ya, gelap. Kemudian beliau
nazala manzilan baina syi'abin wa jibal. Beliau diam, singgah di suatu tempat yang mana tempat tersebut antara syi'abin wa jibal, antara yang namanya wadi, intinya di antara wadi dan gunung. Wa fi bardin wasyita, di mana pada saat itu adalah musim dingin. Arab kalau musim dingin ikhwan betul-betul dingin. Tidak seperti di Indonesia. Arab kalau musim dingin betul-betul itu cuaca sangat dingin. Udah dingin, udah tahu jalan kemana, gelap pula. Kebayang antum ya? Padang pasir ikhwan. Udah kayak sekarang Arabnya. Padang pasir. Makanya apa? Ketika itu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, idra'a nara, dalam rangka mengisahkan siapa? Nabi Musa. Idra'a nara faqala li ahlihim kusu. Ketika Nabi Musa melihat ada api, bayangin, gelap, ya, dingin, udah gitu nggak tahu jalan. Tiba-tiba apa? Ngelihat api. Ini kan adalah perkara yang sangat luar biasa. Ini adalah perkara yang sangat diinginkan oleh seorang itu, yang mendapatkan namanya penerangan. Kan dulu enggak ada blitz, ya, enggak ada LED, enggak ada center. Faqala li ahli, kemudian beliau berkata kepada keluarganya, umkusu, diam di sini. Inni anastu nara, sesungguhnya saya melihat ada api di sana. La'alli atikum minha biqabasin. Semoga semoga saya bisa mendatangkan dari api tersebut sekadar yang kita butuhkan, sedikit. Au ajidu 'alan nari huda, atau di atas api tersebut kita bisa mendapatkan petunjuk kemana jalan kita pergi lagi ini. Karena sebagaimana anak katakan tadi, ikhwan, gelap. Tidak ada yang namanya penerangan, gurun pasir. Jangan gitu lah. Kita diaman. Yang sekarang jalan tuh udah ada. Ya. Jalan udah ada sekarang. Biasanya cuma satu tapak. Gitu. Kalau ingin menuju kemana-mana, biasanya tuh jalan satu tapak. Kalau kiri kanannya masih kosong, padang pasir. Kita dilepas lah di pinggir jalan itu, kita nggak tahu kemana. Ya. Mungkin bisa ikutin jalan, cuma kan jauh. Itu tapi alhamdulillah ada jalan. Tapi janganlah di jalan kita ditaruhnya di tengahan sedikit ke padang pasir. Kita bingung. Ya ketika anak sering gitu ngelihat di sana, ketika kita mau jalan kemana, ke sono ke sini, itu pasti ada jalanan satu kiri kanan padang pasir. Apalagi kalau kita ketika ke Saudi, padang pasir kiri kanan, betul-betul kayak padang Sahara. Antum lihat tuh, kayak gitu. Ajib. Itu terang. Orang kalau terang aja di padang pasir bisa mati kan? Ya kehausan, nyasar, enggak tahu jalan, apalagi gelap. Kemarin ada kasus beberapa haji ilegal yang dia mati di padang pasir. Kenapa? Karena enggak tahu jalan, nyasar dia. Itu ketika siang, ikhwan. Ini malam. Makanya ketika ada api, sangat senang. Gimana tuh? Lagi kegelapan, tiba-tiba ada senter. Kita lagi jalan di sana, ya. Di jalanan arah dari Mahat sana kemari. Perjalanan sangat gelap. Kita ada senter. Kita ada ada lampu. Adanya cuma lampu sen. Kiri kanan kebun, kiri kanan hutan. Ya, kadang di kanan pohon sawit, di kiri kadang Ya. Cukup pakai senter HP. Terkadang kita matiin sengaja, gelap betulan. Ajib. Kadang kalau ada senter di belakang, alhamdulillah. Itu kita bicara naik motor, bagaimana jalan ini, ikhwanillah. Makanya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa datang kepada api tersebut, nudiya ya Musa. Musa dipanggil. Ya wahai Musa. Allahu Akbar. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya saya adalah Tuhanmu.
Kira-kira gimana tuh antum? Lagi di tempat gelap tiba-tiba ada yang ngomong. Kabur. Takut nggak? Wajar manusiawi. Tiba-tiba ada yang ngomong kan di lembah. Ya. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya saya adalah Tuhanmu. Fa'khla ana 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya lepaslah dua sandalmu atau lepaslah sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas. Sesungguhnya engkau sekarang berada di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa namanya. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan saya pilih kamu. Saya berikan spesial untuk kamu, maka dengarkanlah apa yang saya akan wahyukan kepadamu. Haji. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa wahyunya? Sesungguhnya saya adalah Allah Azza wa Jalla. Ilah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali saya. Fa'budni, tauhidkanlah saya. Dan tegakkanlah salat untuk mengingat saya. Syahidnya apa, ikhwan? Nabi Musa diajak apa? Berbicara sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini di matan. Wa ghairu jaizin an yaqula hadza ahadun ghairullah, dan tidak boleh satu orang pun berkata demikian selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani mengatakan saya adalah Allah. Menunjukkan yang bicara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita lagi bicara akidah, bukan lagi sirah, ya kan ya? Ini hanya bonus aja sirahnya. Ini hanya bonus. Ala kulli Nabi Musa diajak ngomong sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini sebagian orang tetap mengingkarinya. Dan menunjukkan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bicaranya. Di antara pembicaraan Allah apa? Al-Qur'anul Karim. Zabur, Taurat, Injil yang masih murni. Suhuf, ya, Musa dan Ibrahim. Itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalamnya Allah tidak terbatas, tidak bisa kita batasi. Ya, ya. Kalau seandainya bahkan dikatakan di sini dalilnya, seandainya kita menulis segala yang dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan sanggup. Menunjukkan Allah bicara, dan Allah Azza wa Jalla pembicaraannya banyak, tidak cuma Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Luqman. Walau annama fil ardi min syajarin aw min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Seandainya nih fil ardi min syajarah, pohon-pohon yang ada di bumi, aqlamun, ya, dijadikan pena. Ini pohon dijadikan pena. Paham? Dijadikan handam buat nulis. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Kemudian apa? Laut ini dia menjadi tintanya. Dan ditambahkan 7 laut yang ada. Menjadi tinta buat apa? Buat menulis kalamnya Allah Azza wa Jalla. Ma nafidat kalimatullah. Niscaya, ya, tidak akan habis-habis kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Paham? Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi midada aw madada." Afwan. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta. Ya, laukan al-bahru midada, menjadi tinta. Li kalimati rabbi. Untuk apa? Untuk menulis kalimat-kalimat pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an tanfadi kalimatu rabbi. Niscaya apa? Habislah lautan itu sebelum habisnya kalimat-kalimat yang ditulis dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kami mendatangkan tambahan sebanyak itu pula. Ajib.
Ya. Hal ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Tidak mungkin ada kalimat Allah tidak bicara, mustahil. Ya. Tidak mungkin juga kalamun nafsi, bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya kita tahu kalam Allah? Kalau dikatakan kalamun nafsi, ntar kita akan bantah ya di sini. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sawtahu alus sama." Ruwiya dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan wahyunya, maka penduduk langit itu mendengar suaranya Allah Azza wa Jalla. Hal ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'a Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Unais, yahsyurullaha al-khalaiq yaumal qiyamah uratan hufatan ghurlan buhunan fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda. Allah Azza wa Jalla nanti akan membangkitkan makhluk-makhluknya di hari kiamat uratan, arin, telanjang, hufatan hafin, tanpa alas kaki, ghurlan, tidak bersunat, buhunan, tidak membawa apa-apa. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda, maka Allah akan menyeru mereka dengan suara bisautin. Tuh. Ya. Jelas enggak, kawan? Ada sautnya enggak? Ada. Allah berbicara dengan suara. Ketika dengan suara pasti ada huruf enggak? Ya, kalau ada suara enggak ada huruf gimana? Hada raddun ala madhabil Asy'ari. Ini bantahan buat mereka yang mengatakan kalamullah kalamun nafsi. Didengar suaranya dari orang yang jauh. Kama yasma'uhu man qaruba, sebagaimana orang yang dekat juga mendengarnya. Apa kata Allah? Anal malik, saya adalah raja. Wa ana dayyan, dan saya adalah ya zat yang maha memberi pembalasan. Ya, dayyan maksudnya apa? Diambil dari kata din, malik yaumiddin, al-muhasib wal mujazi, yang menghisab dan yang membalas. Rawahul a'immah wastashhada bihi al-Bukhari. Bukhari menjadikan hadis ini menjadi syahid. Apa itu syahid? Nanti kita bahasnya di Ba'isul Hadits. Barakallahu fikum. Wa fi ba'dil athar anna Musa alaihi salatu wassalam lailata ra'a an-nara fahalathu fafazi'a anha atau fafazi'a minha. Ini riwayat yang kita akan jelaskan ikhwannya ketika disyarah. Dalam sebagian athar bahwasanya Musa di suatu malam melihat api, fahalathu. Kemudian apa? Api tersebut membuat dia takut. Fafazi'a minha, kemudian dia cemas dari api tersebut. Fanadahu rabbuh. Maka Allah Azza wa Jalla memanggil Musa, "Ya Musa, wahai Musa." Fa'ajaba sari'at isti'nasan bisauti. Maka Musa menjawab dengan cepat karena mendengar suara itu. Faqala labbaika labbaika. Musa berkata, labbaika, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Asma'u sawtaka, saya mendengar suaramu. Wala ara makanak, tapi saya tidak lihat tempatmu. Fa aina anta, di mana kamu? Faqala ana fawqaka, saya berada di atasmu, kata Allah. Wa amamak, dan di depanmu. Wa an yaminik, di sampingmu, kananmu. Wa an shimalik, di samping kirimu. Berarti Allah di mana-mana. Kan ngeselin orang kayak gitu ya. Terus bagaimana ya kawan ini? Maksudnya apa ini? Kita udah sebutkan kemarin athar ya, aqwal ulama jelas. Allah di mana? Ini ana fawq wa ana amamak wa an yaminik wa an shimalik. Fan natijah Allah di mana-mana. Ya, al-jawab Hadash, mal jawab? Ahsan. Ini ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang di mana-mana, bukan Allahnya sebagaimana dikatakan Imam Malik kemarin ya. Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Ya.
Barakallahu fikum. Fa'alima anna hadhihi sifah la tanbaghi illa lillah. Maka diketahui bahwasanya sifat ini tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan di syarah. Qala kadzalika anta ya ilahi afakala maka asma'u am kalama rasulik. Kata Musa, ya demikianlah wahai ya engkau adalah Tuhanku. Afakala maka asma'u am kalama rasulik. Apakah ini kalamu yang saya dengar atau kalam utusanmu? Qala berkata Allah, bal kalami ya Musa. Ini adalah kalamku wahai Musa. Naam. Ini apa? Namanya tadi dikatakan di sini asar ya. Ini ana ada ta'liqnya dari riwayat dari ini Hasan dari Wahab bin Munabbih. Dari Wahab bin Munabbih. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Ibnu Abi Hatim. Kemudian yang lainnya yang meriwayatkan. Dan Wahab ini adalah orang yang thiqah. Lakinnaha akan tetapi ini khabar minal Israiliyat wa fiha naw'u gharawah. Ya, ini khabar dari Israiliyat. Dan di dalamnya terdapat ya perkara yang gharib. Perkara yang apa? Yang gharib. Allahu a'lam ala kullin ini Israiliyat. Ya, tidak bisa kita untuk jadikan sandaran di dalam berhukum. Ala kullin ikhwani fillah. Seandainya tidak ada dalil ini, maka cukup dalil yang lainnya. Ini namanya syahid aja, penguat. Ya, penguat dari pembahasan kita. Penguat dari apa? Pembahasan kita. Qala syarih rahimahullah, as-sifatul khamisata asyar, sifat yang ke-15. Al-kalam, sifatul kalam. Kemarin Syekh di sini bawa berapa sifat? Imam Ibnu Qudamah. Sifat ke-15 adalah sifatul kalam. Sebagaimana anak katakan tadi, qawiyya fihal khilaf. Khilaf di dalamnya adalah khilaf yang sangat kuat dan pembahasan kalam ya itu juga sangat panjang. Al-kalam fil kalam kalamun tawil. Tamam? Al-an mazilna an natakallama fil kalam li'anna al-kalama fil kalam kalamun tawil. Ini seru aja, seru-seruan ikhwan. Baik. Al-kalam sifat min sifatillahi tsabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Kalam ditetapkan adalah sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ditetapkannya dengan Al-Qur'an, sunnah, ijma' salaf. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana wajhul istidlalnya bahwasanya dia adalah sifat Allah? Nah, idafatu sifat ila al-musaf. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla ajak berbicara. Naam. Dan juga ikhwani fillah ada faedah tambahan dari ta'liq Syekhuna hafizahullah, wa kullu nida'in fil Qur'ani dalilun ala sifatil kalam. Li'anna al-munadiya la budda an yakuna mutakalliman. Setiap nida, panggilan yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah dalil yang menunjukkan Allah punya sifat kalam, bicara. Karena al-munadi, orang yang memanggil, la budda, wajib bagi dia, harus bagi dia, an yakuna mutakalliman, untuk berbicara. Sahwalala. Nah, dan yang namanya memanggil itu ya ikhwani fillah, tidak mungkin memakai kalamu nafsi. Bagaimana bisa manggil tapi tidak ada suara, tidak ada huruf? La yumkin. Munada inilah ya, panggilan inilah membantah mereka. Ya, ana manggil antum nih. Misalkan saya teman-teman, Anda manggil siapa? Jabun. Sakti juga ini. Sakti. Paham ikhwan ya? Hakadha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu an yuhyiya bi amri takallama bil wahyi." Tuh.
Jika Allah menginginkan untuk mewahyukan suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyunya. Jelas ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim. Juga dalam riwayat yang lain, dalam hadis lain maksudnya. Nabi SAW bersabda, ala rajulun yahmiluni ila qawmihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Itu jelas banget ikhwan. Ya, ada enggak orang yang mau membawa saya kepada kaumnya? Kenapa? Sesungguhnya Quraisy itu telah menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Paham? Nabi idafahkan kalam kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud, riwayatnya Abu Dawud, sahih ini ikhwan ya. Kemudian Ad-Daruqutni, Ad-Darimi, tapi dengan lafaz hal min rajulin yahmiluni, itu juga sahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala. Wa ajma'a salaf berijma' ala thubutil kalam. Billah atas tetapnya kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu itsbatu, wajib bagi kita untuk menetapkannya min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa takyif, tanpa ta'lil, wala takyif wala tamtsil. Apa makna tahrif ikhwan? Menyelewengkan. Iya, kita tetapkan ini lafaz kalam bagi Allah, kita tetapkan, tapi maknanya ini bukan kalam. Atau kita tetapkan ini turun bagi Allah, tapi maknanya bukan turun Allah. Maknanya malaikat Allah turun. Itu namanya tahrif, menyelewengkan, tidak boleh. Ta'til, menolak. Takyif, bagaimana? Tamtsil, mempermisalkan. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliqu billah. Ini adalah kalam yang hakiki, betul-betul kalam, layak bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ya Allah mensifati dirinya dengan perkara sifat yang tidak layak. Ketika Allah sifati Allah punya kalam, maka itulah layak bagi Allah. Paham? Yang lebih tahu tentang dirinya Allah, kita apa Allah? Ya Allah. Ya udah kita tetapkan, Allah tetapkan. Ngapain kita repot-repot? Oh ini enggak cocok. Dari mana kita tahu itu enggak cocok? Yata'allaq bi masyiatihi bi hurufin wa aswatin masmu'ah bil ijma'. Yata'allaq, sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berbicara dengan huruf, dengan saut, dengan suara yang didengar bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wad dalilu ala annahu bi masyiatihi, dalil bahwasanya kalam itu adalah berkaitannya dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan maksudnya sifat kalam sifat apa? Fi'liyah. Ketika Musa ya datang kepada miqat, Allah Azza wa Jalla berbicara kepadanya. Berarti bicaranya kehendak siapa? Allah. Kapan Allah mau, Allah bicara. Naam. Juga Allah Nabi bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, fa yaqulu, Allah berkata, man yad'uni fa astajibalah. Siapa mau doa sama aku, saya ijabah. Man yas'aluni fa a'tiyah. Saya minta sama aku, saya kasih. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Saya mau istighfar, saya berikan ampun. Ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak semangat, ya? Ya. Ketika ada orang miliarder misalkan mengatakan, siapa yang mau minta duit ke saya, silakan datang jam sekian. Ini pesantren kosong besok. Tidak ada belajar. Soalnya ya, bagi ikhwan ya yang telah mengaji, ya kita ada muhsinin. Kata muhsin apa? Besok jam 11 silakan ke rumah. Datang pertama dapat uang, atau semuanya dapat uang, masing-masing dapat 20 juta. Nggak tidur Anda rasa? Iya nggak akan tidur. Nikah. Ini Ruli langsung. Ini cuma contoh ikhwan ya. Antum jangan terlalu berharap. Contoh aja ini. Antum jangan udah ngayal, melayang, enggak ikhwan. Jangan baper. Maksudnya apa? Giliran yang menjanjikan orang yang mungkin belum tentu benar, kita percaya masuk. Tapi giliran Allah, hakadha ikhwan fillah. Fataklim
hasala ba'da maji'i Musa, maka bicaranya Allah terjadi setelah Musa datang. Fadala ala annahu muta'alliqun bi masyiatillah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu ala annahu huruf, dalil bahwasanya kalam Allah adalah huruf, ada hurufnya. Qauluhu ta'ala ya Musa inni ana rabbuk. Fa inna hadhil kalimat hurufun wa hiya kalam Allah. Ini kalimat semuanya huruf dan dia kalamnya Allah. Kan dikatakan Allah tadi apa? Tidak mungkin yang bicara ini selain Allah. Apalagi apa? Tentang tauhid. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimus salata li dzikri. Wa dalil ala annahu bisautin, dalil bahwasanya kalamnya Allah dengan suara. Qauluhu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Saya panggil siapa ini? Musa. Min janibit turil ayman, dari sebelah kanan gunung Tur. Wa qarrabnahu najiyya. Wan nida wal munaja la takunu illa bil sautin. Nida, panggilan, dan munajah, ya, munajat tidak mungkin tanpa adanya suara, ikhwan fillah. Wa ruya an Abdullah bin Unais an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahsyurullahu al-khalaiq fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaraba anal malik anad dayyan. Alaqahul Bukhari bi sighat tamrid. Tapi Bukhari menta'liq hadis ini dengan sighat tamrid. Berarti apa hukum, ya kawan? Tapi Bukhari alhamdulillah sebagaimana kita katakan sahih hadisnya. Ya. Naam, hadis sahih. Ya, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih, tapi sahihnya tidak sebagaimana derajat ala syarti. Di mana Bukhari mengatakan apa? Harus apa? Dhabatnya betul-betul mantap, ya. Jadi perawi yang ada dalam Sahih Bukhari betul-betul dhabat orang-orang pilihan. Apalagi tentang anak-anaknya. Ya, anak-anaknya Bukhari lebih ketat daripada anak-anaknya Imam Muslim. Di mana Bukhari mensyaratkan harus adanya al-luqi, ya, al-mu'asarah wal luqi. Na'am, barakallahu fikum. Qala fil Fath, Fathul Bari, wa akhrajahu al-musannif fil Adabil Mufrad. Nah, musannif mengeluarkannya dalam Al-Adabul Mufrad. Wa Ahmad Abu Ya'la fi musnadaihima. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dalam musnad beliau berdua. Wa dzakara lahu tariqaini akhirain. Kemudian beliau sebutkan ada dua jalur yang lainnya dan ini menjadi hadisnya hasan li ghairihi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini hadisnya hasan li ghairihi, dan Bukhari menyebutkan hadis ini dengan sigah tamrid, ya, dengan bentuk taklik, udah gitu sigahnya tamrid. Paham ya? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan juga dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. So, ini kitab yang sebagaimana kita ceritakan kemarin apa? Yang ditulis oleh Bukhari di perjalanan beliau. Di masa beliau sakit, perjalanan menulis, ya. Karena diusir di mana-mana, enggak boleh apa? Ya, enggak boleh singgah, diusir. Karena fitnah daripada, ya, lafzi bil Quran makhluk. Nah, adapun alasannya antum bisa lihat ta'liq di sini ada dari anak. Nah, daripada kenapa sebab hasan li ghairihi. Ala kullin bi jam'i turuq yanjabirul hadits ad-dha'f laysa bisyadid wa yartaqi ila hasan li ghairihi. Wa kalamullah ta'ala qadimun naw', dan kalamnya Allah azza wa jalla qadimun naw' hadithul ahad. Maksudnya qadimatul naw' hadithatul ahad. Naw'nya qadimah, wa ma'na qadimatun naw' anna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman laisal kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun. Bahwasanya Allah azza wa jalla senantiasa disifati dengan sifat bicara. Laisal kalamu hadithan minhu, kalamnya Allah itu sifat kalam bagi Allah itu bukan sifat yang baru muncul dari Allah ba'da an lam yakun, yang sebelumnya enggak ada sama sekali. Lah, kalau sebelumnya enggak ada berarti Allah disifati bisu. Na'udzubillah, hadza aib. Wa ma'na hadithul ahad, mana hadis adalah anna ahadal kalam
ay kalam Allah, kalam al-muayyan al-makhsus hadithun. Bahwasanya apa? Hadisul ahad bahwasanya kalamul muayyanul makhsus, kalam yang muayyan tertentu, yang dikhususkan pada peristiwa-peristiwa tertentu, hadithun itu muncul, ya. Kenapa? Li'annahu muta'alliqun bi masyiatillah. Karena kalam ini, ya, pembicaraan ini al-muayyan yang tertentu berkaitan dengan kehendak Allah. Mata syaa takallam, kapan Allah pengen Allah bicara. Bima syaa kaifa syaa, dengan yang Allah inginkan, kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki. Nah, ini daripada sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita selesai bicara tentang sifat kalam. Insyaallah besok kita akan bicara tentang orang-orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab kalam ini. Ya, supaya lebih jelas lagi. Naam. Pembahasan tentang kalam. Intinya terus ini masih banyak, ya, pembahasan kita tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, tentang Al-Qur'anul Karim. Karena waktunya udah habis, jazakumullahu khairan katsira. Wallahu wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.